Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pembuatan pengembangan produk Solida Aspirin yang beranggotakan Chandra Luciana Widya, Olivia Al-Inayah, saya sendiri Kusnur Alia, dan Syarif Ahmad Khairuroji. Apa itu aspirin? Aspirin adalah golongan obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS yang memiliki efek analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi yang bekerja secara perifer. Obat ini digunakan pada terapi simptomatis penyakit rematik, osteoartritis, artritis gout, dalam menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Obat ini juga sering digunakan untuk pengobatan sakit kepala, menekan rasa sakit pada radang akibat luka dan radang yang timbul setelah operasi, nyeri ginekologi, dan nyeri neurologi. Alasan pemilihan sediaan solid aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat atau biasa disebut asetosal adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau penahan rasa sakit atau nyeri minor, antipiretik atau terhadap demam, dan antiinflamasi atau peradangan. Aspirin juga memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dalam tempo lama untuk mencegah serangan jantung. Kepopuleran penggunaan aspirin sebagai obat dimulai pada tahun 1918 ketika terjadi pandemi flu di berbagai wilayah dunia. Awal mula penggunaan aspirin sebagai obat diperkerasai oleh Hippocrates yang menggunakan ekstrak tumbuhan willow untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Senyawa ini kemudian dikembangkan oleh perusahaan Bayer menjadi senyawa asam asetil salisilat yang dikenal saat ini. Pertimbangan pemilihan bahan aktif. Yang pertama, ada penggunaan aspirin sebagai OAINS. OAINS merupakan obat yang paling sering dipakai. Diperkirakan lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia mengkonsumsi OAINS dalam sehari dan disebut sebagai obat bebas. Di Indonesia, penderita reumatik atau osteoartritis juga banyak menggunakan OAINS untuk terapi nyeri sendi. Mekanisme kerja OAINS berhubungan dengan biosintesis prostaglandin, yaitu menghambat kerja enzim siklooksigenase atau COX yang menyebabkan penurunan sintesa prostaglandin. Hal ini yang mendasari efek analgesik dan antiinflamasi dari OAINS. Nomor 2, alasan dilakukan TDM. TDM atau Therapeutic Drug Monitoring atau sering juga disebut dengan Drug Therapy Monitoring merupakan suatu cara untuk mengukur konsentrasi obat dalam plasma sekaligus mengetahui interpretasinya. Pada dasarnya, TDM merupakan salah satu upaya mengintegrasikan ilmu farmakokinetika dan farmakodinamika dengan mengukur konsentrasi obat dalam plasma untuk mengoptimalkan dan melakukan individualisasi dosis sehingga sesuai untuk pasien. Menurut Roberts dan Marrow 2001, perlunya dilakukan TDM pada penggunaan salisilat ini didasarkan oleh 1. Salisilat dalam plasma terikat dengan protein plasma atau albumin, di mana kapasitas pengikatan ini terbatas sehingga pada kadar tertentu, maka lebih banyak obat yang bebas, akibatnya efek obat lebih sulit dikontrol. Yang kedua, salisilat dimetabolisir hepar menjadi beberapa metabolit dengan dikonjugasikan dengan beberapa zat tertentu. Yang ketiga, kadar salisilat plasma dalam rentang terapi sebagai antirematik ternyata tetap dapat memunculkan efek samping sehingga mungkin perlu penyusunan dosis. Preformulasi sediaan solid aspirin, di mana rancangan formulasinya yaitu ada aspirin sebagai zat aktif, ada zat tambahan lain seperti etil selulosa, laktosa, dan magnesium stearat.
Selanjutnya yang pertama yaitu aspirin asidum asetilosalisillikum Fi edisi 3, rumus kimia C9H8O4, berat molekul 180,16, pemberian H blur putih tidak berbau atau berbau lemah, kelarutan suka larut dalam air, mudah larut dalam etanol, larut dalam kloroform, dan dalam ether, agak sukar larut dalam ether mutlak. Baku pembanding asam salisilat BPFI, lakukan pengeringan di atas silika gel P selama 5 jam sebelum digunakan. Simpan dalam wadah tertutup rapat. Suhu lebur 141 sampai 144 derajat Celcius. Susut pengeringan tidak lebih dari 0,5%. Lakukan pengeringan di atas silika gel P selama 5 jam. Sisa pemijaran tidak lebih dari 0,05%. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Stabilitas aspirin stabil pada suhu kamar, namun di udara lembab atau berair akan mengalami hidrolisis bertahap. Dalam hidrolisisnya memancarkan bau seperti cuka. Inkompatibel dengan asam bebas, garam garam Fe sodium fenobarbiton, garam quinin, kalium iodida, natrium iodida, alkali hidroksida, alkali karbonat, dan alkali stearat. Selanjutnya, yang kedua yaitu etil selulosa. Nama non-proprietary BP etil selulosa, PHUR etil selulosa, USP-NF etil selulosa. Sinonim aqua quat acid aqualon, ascail E462, etokel etil selulosum surulease. Nama kimia dan nomor registrasi CHS selulosa etil ether 9004573. Formula empiris dan berat molekul etil selulosa sebagian tereksilasi. Kategori fungsional agen pelapis, agen penyedap, pengikat tablet, pengisi tablet, viskositas meningkat agen. Aplikasi dalam formulasi farmasi atau teknologi etil selulosa banyak digunakan dalam farmasi oral dan topikal formulasi. Penggunaan utama selulosa dalam formulasi oral adalah sebagai zat pelapis hidrofobik untuk tablet dan granula. Yang ketiga yaitu laktosa. Nama non-proprietary BP laktosa anhidrat, JP laktosa anhidrat, PHEUR laktosa anhidrous, USP-NF laktosa anhidrat. Sinonim 60M anhidrat, anhidrous direct tableting atau DT, anhidrat DT kecepatan tinggi, DPT anhidrous, laktopres anhidrat, laktopres anhidrous 250, laktosum anhidricum laktosio, susu gula, tubertab 21AN, supertab 22AN, sakarum laktis. Nama kimia dan nomor registrasi CAS OBD galatopinosil 1,4, BD glukopiranose 63 sampai 42 sampai 3. Formula empiris dan berat molekul C12H22O11 342,30. Deskripsi laktosa anhidrat terjadi sebagai partikel kristal putih hingga putih atau bubuk. Kategori fungsional eksipien tablet langsung kompres, pembawa inhaler serbuk kering, bantuan liofilisasi, tablet dan pengencer kapsul, tablet dan kapsul pengisi. Yang keempat, magnesium stearat. Nama non-proprietary BP magnesium stearat, JP magnesium stearate, PHEUR magnesium stearate, USP-NF magnesium stearate. Sinonim magnesium stearat dibasik, magnesium distearat, magnesi stearas, magnesium oktadekonoat, asam oktadekanoat, magnesium garam, asam stearat, garam magnesium, Sinpro 90,
Nama kimia dan nomor registrasi CAS garam magnesium, asam oktadekanoik 557040, 4 formula empiris dan berat molekul C36H70 MgO4 591,24 DUSP 32 NF27 menggambarkan magnesium stearat sebagai senyawa magnesium dengan campuran asam organik padat yang terdiri terutama proporsi variabel magnesium stearat dan magnesium palmitat C32H62 MgO4. Formula struktural CH3 CH2 16 COOO 2 mg. Kategori fungsional tablet dan pelumas kapsul. Aplikasi dalam formulasi farmasi dan teknologi. Magnesium stearat banyak digunakan dalam kosmetik, makanan, dan formulasi farmasi. Keterangan, magnesium stearat sangat halus, putih, mudah diendapkan atau giling, bubuk yang tidak bisa ditaburi dengan kepadatan curah rendah, memiliki bau yang samar asam stearat dan rasa khas. Selanjutnya, alasan pembuatan formula sediaan lepas lambat. Penggunaan aspirin atau asam asetil salisilat sering menimbulkan efek samping, gangguan pencernaan, dan ulcer. Formulasi aspirin dalam tablet lepas lambat tidak hanya memberikan konsentrasi dalam plasma yang konstan, tetapi juga dapat menurunkan efek samping tersebut. Dengan demikian, aman digunakan dan dapat meringankan keluhan pasien. Bentuk sediaan tablet lepas lambat dirancang untuk melepaskan suatu dosis terapeutik awal obat yang diikuti oleh suatu pelepasan obat yang lebih lambat dan konstan. Laju pelepasan dosis penjagaan dirancang sedemikian agar jumlah obat yang hilang dari tubuh melalui eliminasi diganti secara konstan dengan produk lepas lambat. Konsentrasi obat dalam plasma yang konstan dapat dipertahankan dengan fluktuasi yang minimal. Selanjutnya ada pengujian pada tablet lepas lambat aspirin. Uji sifat fisik tablet. Yang pertama, uji kekerasan tablet. Sebuah tablet dimasukkan pada ujung alat uji kekerasan Stokes Monsanto Hardness Tester dengan posisi vertikal. Putar skrup pada ujung yang lain sehingga tablet pecah dan tekanan dibaca pada skala. Yang kedua, uji keseragaman bobot tablet. 20 tablet yang diambil ditimbang satu persatu, dihitung rata-ratanya, kemudian dihitung persentase penyimpangan bobot tiap tablet untuk dibandingkan dengan persyaratan yang ada di Farmakope Indonesia edisi 3. Yang ketiga, uji kerapuan tablet. 20 tablet dibebas debukan dengan aspirator. Timbang seksama dalam neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam alat variabilator. Pengujian dilakukan selama 4 menit atau 100 putaran. Keluarkan tablet dari alat, bebas debukan lagi, dan ditimbang. Yang keempat, uji waktu hancur tablet. 5 buah tablet dimasukkan dalam alat uji waktu hancur atau disintegration tester. Setiap tabung diisi 1 tablet. Kemudian dimasukkan ke dalam penangas air berisi 1 liter air dengan temperatur sebesar 37 derajat Celcius. Permukaan air diatur 2,5 cm dari ayakan dengan frekuensi 28 sampai 32 kali per menit. Jalankan alat sampai semua fraksi pecahan tablet lewat ayakan yang terletak pada bagian bawah alat. Selanjutnya uji disolusi. Yang pertama, pembuatan kurva baku. Larutan baku aspirin dibuat dengan cara 200 mg aspirin ditimbang seksama lalu dilarutkan dengan aquades hingga 100 ml. Dari larutan ini diambil 10 ml, kemudian diencerkan dengan aquades hingga 100 ml. Kemudian dari larutan tersebut diambil 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mili. Kemudian diencerkan dengan aquades hingga 10 mili. Seri larutan ini diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada gelombang 265 nm yang merupakan titik isobestik aspirin. Yang kedua, uji disolusi.
Medium Aquades 1000 mili dimasukkan ke dalam labu di solusi pengaduk dayung diatur pada kecepatan 30 rpm dengan jarak pengaduk dari dasar adalah 2,5 cm. Tablet ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu di solusi. Suhu percobaan dipertahankan berada dalam kisaran 37 0,5 derajat Celcius. Sampel diambil pada menit ke-15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, dan 240 sebanyak 5,0 mili. Sampel yang diambil diganti dengan medium di solusi yang baru dalam jumlah yang sama sehingga volume medium di solusi tetap. Sampel diukur serapannya dengan spektrofotometer pada gelombang 265 nm yang merupakan titik isobestik aspirin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.